Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian tuh pada kangen gak sih sama gue? Ya, kali ini tuh gue kembali lagi. Wah, bersama dengan Kak juga. Halo halo, gua kembali lagi ya kan, jangan lupain gua gitu kan, karena gua selalu ada di sini ya. Sebelum itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa-basi langsung aja kita ke lanjut ya. Ya, kali ini tuh kita akan membahas sebuah anime baru ya guys ya, yang baru ongoing juga ya kan. Yang ceritanya tuh cowok dan cewek bisa temenan tanpa baper. Tapi anime ini tuh bilangnya hook banget. Yap, ini adalah Danjo no Yoju wa Seiritsuru. Ya nggak mungkin ya kan, kalau cowok sama cewek cuman temenan aja. Judulnya aja udah kayak debat kusir antara logika dan perasaan. Jadi nggak mungkin lah ya. Bersiaplah buat nonton kisah cowok sok kalem dan cewek sundere yang katanya tuh cuman temenan aja. Padahal hatinya udah kayak es krim yang kena matahari meleleh cuy. Yuk kita temenin dan seperti biasa Kak di sini bukan buat bantu tapi buat jadi bahan roastingan kita kali ini. Gue baru masuk ini udah lebaran, kau belum minta maaf sama aku ya, Bang, ya? Seharusnya kau yang minta maaf sama gua anjay. Kebalik kebalik ya. Kau harus minta maaf sama gua. Kesalahanku tuh banyak sama gua. Mana ada, kau yang salah-salah banyak nih sama aku nih. Ya, udahlah ya. Ya, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Inilah Ganjo no Yoyuwa Seriduru. Episode 1. Kita diperlihatkan seorang pemuda yang jualan aksesoris bunga. Dia tuh dari klub Sense. Saat musim gugur kelas 2 SMP, dia tuh udah tahu gimana rasanya berjualan. Seharian saja hanya bisa jual 5 dari 100 buah. Saat kembali ke ruangan Sense, pemuda ini bertemu dengan seorang gadis berambut biru yang cantik parah. Nama anak lelaki ini adalah Natsume Yu. Kita panggil aja Yu. Ya, lalu si cewek ini tuh bilang, kau seharusnya tuh jangan tinggalin toko. Karena tadi tuh ada cewek lain yang datang membeli beberapa aksesoris. Yu kaget karena aksesorisnya tuh banyak yang terjual. Ya sekitar 20 tujuan. Yu tuh juga nggak lihat ke cewek rambut biru. Ya karena Yu tuh nggak terbiasa bicara sama cewek cantik. 苦手なんだよ美人。 Jelas dong, ini gua gitu kan, cantik lah, ya. Di balik itu, Yu tuh mau jualan aksesoris karena ada alasan lain. Karena terdesak oleh cewek itu, Yu akhirnya memberikan jawaban. Dan alasannya adalah perdebatan antara anak dan orang tua. Karena Yu tuh maunya tuh jualan aksesoris bunga. Dan orang tuanya tuh pingin Yu jadi pegawai negeri aja. 白状しなよって感じ。確かに可愛い。 Hal itu ngebuat cewek itu tertawa dan cewek itu nyuruh nyiapin semua yang tersisa. Dan besok serahkan saja sama Inuzuka Himari yang ngurus semuanya. Ya, namanya itu adalah Inuzuka Himari. Namanya cocok banget sih. Ya, mending kita panggil Hima aja. Ya, biar cocok ya guys ya. Kalau Inuzuka nanti kalau di kita Jepangin bahaya gitu. Jadi kita panggilnya Hima aja. Oke, gaskan. それ全部売る準備しといてね。明日はこの犬塚ひまりにお任せ。 Kita skip saat sudah masuk SMA. Dan Hima sama Yuni satu sekolahan, bahkan satu kelas. Dan 2 tahun yang lalu berkat Hima aksesoris itu jual habis ya, keras lah ya. Dan saat ini Yu tuh jualan online dengan bantuan Hima. Semua hasil dari penjualan itu dibalikin lagi buat beli bunga. Ya karena dunianya Yu tuh tertutup banget dan lebih suka sendiri. Lalu Hima tuh datang dan ngejutin Yu yang sedang ngerjain aksesorisnya. Ya di pikirannya tuh Hima imut banget, tapi yang nggak bilang langsung gitu kan. 可愛い私を独占できる世界一の幸運を分けてやってるんだから、もうちょっと喜べよって感じか。いやマジで可愛いけど。 Yu tuh suruh Hima turun, tapi Himanya nggak mau. Yu tuh langsung ngejek, rempeng gitu mau senyaman secepeng apa gitu kan. Nggak mungkin, langsung tambah keras lah itu pegangannya. Mana ada rempeng, woi, itu lumayan gak sih? Ya walaupun KFC gitu kan, tapi oke lah. Apanya yang lumayan, kau itu pikirannya kemana-mana aja ya kan. Lanjut. Kembali lagi ke masa lalu. Saat Yu tuh tanya ke kenapa Hima mau ngejalanin aksesorisnya. Ya, semua kelakuan Yu tuh terbongkar sama Hima. Dari nangis sama bunga yang dia cabut sendiri, bahkan hingga kakak-kakaknya. Hima nih tertarik sama tatapan Yu saat ngebuat aksesoris. Dan karena itu, mereka berdua sahabat dan takkan terpisahkan. Tapi bohong. 二輪草の花言葉は友情、協力、ずっと離れない。 Kembali ke waktu ini, mereka tuh bahas soal pacaran. Ya, Hima tuh tembak tapi ditolak karena lebih mentingin bantu aksesoris milik Yu. Ya, karena mereka bahas banyak hal. Yu tuh tanya apakah benar Hima tidak akan menikah sebelum Yu tuh buka toko aksesoris. 忘れられないの？小学校の時でしょ？
旅先で出会った女の子とか Ya Hima bilang ya paling parah mungkin aku dijodohkan karena dari keluarga yang terkenal dan juga ada pernikahan politik. Ya Yu tuh bilang kalau gitu kamu bisa datang kepadaku buat berlindung karena aku adalah sahabatmu. Si Hima nih malah ketawa dengan hal itu. Woi, kenapa malah ketawa sih? Si Yunis terus banget mau nolongin kamu loh. Kamu masa gitu? Cih, tapi gak apa sih, imut woi. 今時そんなお見合いあるわけないじゃんエロ小説の読みす Ya, kembali ke masa lalu. Saat masih SMP, Hima tuh bilang kalau umur 30 tahun Yu masih lajang atau belum nikah, Yu tuh bisa nikahin Hima. Tapi jawaban Yu ke Hima tuh bukan tipe dari Yu. Hal itu ngebuat Hima tertawa dan lompat ke arah Yu. もっとおしとやかな女性がタイプだし Kembali ke masa kini, saat Hima sedang ngerjain sesuatu, ada cowok yang nanyain tentang hubungan Hima sama Yu. Ya Hima tuh jawab cuman temenan aja kok. Bohong banget nih kayak. Bau-bau kebohongan ini. Ya, Hima tuh berpikir kalau Yu tuh punya pacar, dia harap dapat menerima hubungan dirinya dengan Yu yang begini. Maksudnya yang begini tuh hubungan apa, woi? Ya, Hima tuh dukung Yu karena perasaannya sendiri. Intinya tuh Hima pingin dukung Yu banget buat buka toko aksesoris ya walaupun kayak ada yang nyempil sesuatu perasaan. この関係を認めてほしい恋人できたからバイバイっていうのはそれはそれで寂しいからね Yu yang sedang beli minuman di mesin minuman ketemu sama cewek yang membawa salah satu aksesoris generasi pertamanya. Tapi gelang itu malah putus. Yu tuh coba buat nawarin memperbaikinya. Akan tetapi karena tatapan cewek itu yang sangat seram, Yu tuh langsung lari dan gak ingin ngulangi lagi. すごく大事にしてそうだったからつい忘れてください Saat di kelas, Yu tuh nyeritain semuanya ke Hima. Hima tuh malah bales dengan ancaman yang bagus dan ngebuat Yu tuh sedikit kesal dan memarahinya. Tapi Yu malah balik dimarahin sama guru yang ngajar. 乗ると思うな夏目くん、犬塚さんの勉強の邪魔をしちゃダメですよ。なんでだ Setelah selesai belajar, ada cowok datang nyapa Yu. Namanya itu adalah Makishima. Ya, Makishima tuh mantan dari Hima. Hima pacaran sama orang ini. Aduh, lebih ganteng gue lah, woi. Ngaca dulu nggak sih lo? Gitu aja sih saran gue. Yu tanya, jadi apa urusanmu datang kemari? Ya, Makishima tuh jawab, kemarin kau ketemu cewek dan kau mau ngebetulin gelangnya. Yu kira cewek itu adalah cewek Makishima. Ternyata nama cewek kemarin adalah Rin. Dan ternyata juga teman dari Hima. えのっちじゃんひーちゃん Di ruangan Sanju tuh siap buat ngebenerin. Tapi wajah Rin itu nakutin sekali dan ngebuat Rin shock sendiri saat melihat dirinya di cermin. Hal itu tuh ngebuat Rin jatuh dari kursi dan Rin yang kesal tuh megang kepala Hima. Dan saat pertama ketemu Hima sudah ngalakin hal yang gak bener. Tetapi kesempatan itu nggak datang sekali. Dan ini adalah kesempatan kedua bagi Hima. セカンドチャンス このパ Yang ngebuat Hima tuh tersiksa dan berakhir kayak gini. Sementara itu, Yu tuh ngebenerin aksesoris milik Rin. Dan saat ngeberesin aksesoris, Yu tuh fokus banget sampai rambutnya bisa berubah drastis. Woi, itu kasihan banget, Cok, Yuyinnya. Ya gimana? Ya kayaknya seru gitu, tapi gue juga mau ikutan gitu. Tapi kasihan juga gitu kan ya. Kok pelinpan banget sih, cih. Ya, pada akhirnya aksesoris milik Rin tuh berhasil diperbaiki. Saat pulang, Yu tuh pulang sendiri dan Hima sama Rin tuh pulang bareng. Rin tanya, apakah mereka berdua tidak pacaran? Hima tuh menggoda dengan bilang, apakah Yu tuh tipe dari seorang Rin? Saat Hima pikir hanya dia yang tahu kehebatan dari Yu, ternyata ada Rin yang tahu. Lalu Rin tuh nunjukin aksesoris yang dipakai Hima. Dan itu ngebuat Rin percaya kalau dia ada di dekatnya selama ini. Pemikiran kalau persahabatan antara Yu yang bernilai tinggi mungkin itu karena keegoisan Hima sendiri. Maksudnya orang yang disukai Rin itu siapa sih? Ya, kemungkinan adalah. Kemungkinan itu adalah Yu, tapi kita juga gak tahu karena anime ini cuma sampai sini aja episode satunya. Ya, mending langsung aja kita lanjut, oke? ユウと私の友情こそが至高だと思う価値観だって所詮は私の独りよがりに過ぎないのにね Episode 2. Pagi-pagi Yuni lagi sarapan dan mau beranjaknya tuh kelihatan lelah banget.
Padahal kerjanya tuh cuman buat aksesoris bunga aja. Kok katanya tuh langsung makjleb gitu ya? Perlahan-lahan dulu lah ya Kak Saku. Ya, Yuni cerita kalau kemarin ada yang benerin aksesoris darinya. Tapi bagi Kak Sako itu hal yang bagus karena selama ini Yu tuh selalu gunain Himari sebagai modelnya. Yu juga nggak ngubah tema atau apalah itu. Dan itu tuh kayak ngebuat Yu kejebak dalam taman ilusi. Yu tuh kurang emosi. Ya, kayak emosi jatuh cinta, putus cinta, dan masih banyak emosi lagi yang belum Yu ketahui. Karena itulah model aksesorisnya tuh cuman sampai di situ-situ aja. Temanya tuh nggak pernah berubah gitu kan. Dia tuh kebantah dengan bilang jualannya tuh lancar-lancar aja, akan tetapi para pelanggannya tuh nggak kembali. Pas aku bilang kalau kau umurmu 30 tahun, kau belum juga buka toko, kau harus mewarisi toko Toserba keluarga. Dan tentunya buat menikahi Himari-chan. Himari punya gua, jangan kau ambil lagi lah yuk. Kau udah cukup sama itu kan. Ya udah kayak kontrak aja sama Kak Saku ya kan. Mantap banget ya. Kalian berdua kalau ketemu nih udah kayak kucing sama anjing. Kerjanya cuman ribut doang. Cih, Untungnya ada adik kelas yang minta bantuan Makishima. Jadi Makishima tuh langsung bantu dan Himari dapat kesempatan buat bicara sama Enochi. Lalu di sisi lain, Yu tuh sedang menyiram tanaman yang dia punya di sekolah. boleh juga ya nanam di sekolah ya. Wah, kalau di sini udah nggak boleh itu kayaknya. Ya, Himari nih datang dan main nemplok aja ke Yu. Himari tanya, jadi apa yang kau pikirkan saat jam pelajaran tadi? Yu pun cerita tentang tadi yang diomongin sama Kak Sako. Yu juga akan mencoba tema baru yaitu tentang romansa. Himari tertawa dan bilang, apakah kau mulai tertarik dengan romansa? Nah ini Yu tuh cuma buat aksesoris yang dia suka dan nggak mikirin apa yang pelanggannya pingin. Jadi mereka putusin buat tema romansa. Ya karena target pasar Yu tuh juga seorang perempuan gitu kan, cewek-cewek gitu kan. Jadi ya bagus aja gitu kan. Mereka berdua nih ternyata Hibari ini teman masa kecilnya teman masa kecilnya anjing anjing. Ternyata Himari ini teman masa SMA-nya Kak Saku juga. Hibari juga bilang kalau mau buat aksesoris silahkan menginap adikku. Ini Yuni udah dianggap kayak adik ipar sama Hibari ya. Jadi ya begitulah ya. Akrab banget tapi. Kemarin Inochi buat sebagai model terbaru dari Tokoyo. Yu bilang, apakah Himari menyebarkannya? Himari bilang, ya dia udah tahu sendiri karena Yu punya banyak sekali rantai pengganti. Sekali-kali modelnya tuh bukan Himari, enggak jadi masalah. Kalau masalah pemotretan itu bisa di toko kue saat liburan milik Enochi. Ya Enochi tuh gugup langsung mau nelpon dan minta izin dulu. Ya siap menikmati dan mereka mencari warna yang cocok buat Enochi. Ya itu tuh membuat Enochi gugup banget. Nanti kenapa kau nggak bilang jijik aja, biar langsung pas gitu kan? Himari tuh pada akhirnya bilang jijik dan perlahan-lahan menjauh dan ngebuat Enochi ketawa dengan ekspresi Yu mirip saat itu ya. Yu bingung saat kapan kayaknya Yu tuh baru pertama kali kesini bareng Enochi. Enochi pergi dan bilang lupakan. Himari tuh datang dan tanya sudah ketemu bunganya? Ya sudah kita beli yang nggak ada itu aja biar lebih luas lagi konsepnya. Sebagai permintaan maaf ternyata Himari ini lebih suka sendirian dan baca buku. Dulu tuh tanya, kalau Enochi suka punya bunga kayak apa? Ya Enochi bilang dia suka bunga yang besar. Ingat ya Yu ya, yang besar, yang besar. Oke, yang asetnya besar bro. Itu milih tulip dan ada cewek lain yang juga ikutan tersesat. Dan mereka berdua tuh jalan di taman bunga. Dan Yu tuh juga ngembeliin sebuah bunga dengan uang sisa yang ada di kantongnya. Cewek itu bilang dia akan memakainya terus setiap hari. Dan saat itu juga Yu mulai tertarik pada bunga. Memberikannya resin itu akan ngebuatnya tahan lama dan bisa disimpan lebih lama. Dan itu juga ngebuat Yu berharap kalau aksesorisnya tuh akan sampai kepada gadis kecil itu. Kayaknya aku mulai paham sekarang siapa perempuan yang ada di cerita Yu itu. Bunga hibiscus kan yang dia pakai di rambut dan itu sangat cantik. Sontak pernyataan Enochi ngebuat Yu tuh terkejut bagaimana Enochi perasaan aneh tuh muncul di dalam hati Himari. 優が遠くに行っちゃうって思ったら Episode 3. Sudah 2 hari Yu tuh gak bisa tidur. Ya dikarenakan Yu terkejut karena yang dia temui waktu kecil ternyata itu adalah Enochi. Yu juga mengirim pesan kepada Himari. Tapi nggak ada balasan sampai di locker. Himari sedikit ngeledek dan Yu tuh kenapa kemarin pulang tanpa kabar. Ya, Himari menghindar dan bilang dia ingin menjaga jarak 3 meter dari Yu. Ya kenapa lagi nih bocah ya ampun. Lalu Enochi datang dan ngucapin selamat pagi. Yayu jawab juga kan dengan akrab karena kejadian kemarin. Enochi tanya ada apa? Yu jawab Himari tapi bocahnya tuh udah nggak ada.
Enochi pun bertindak dengan cara ngasih tahu kalau dia bawa biskuit. Langsung keluar dong Himari. Langsung ditangkap aja sama Enochi. Bisa gitu juga ya, Cik, ya. Pada akhirnya mereka bertiga tuh ke kelas bersama dan Yu bingung dengan jarak di antara hubungan Enochi dan juga Himari. Enochi juga ngasih biskuit buatannya dan pergi ke kelas. Senyumannya lagi lebar nih, kata Himari. Lalu di atap sekolah, Himari juga bilang, bahkan memanggilmu Yukun. Kamu udah bikin Enochi kepincut. Kayaknya ada yang dipendam sama Himari nih, Tra. Oh, waduh, apaan tuh? Ya kan? Yu tuh bantah soal itu. Himari akan ngasih waktu berduaan nanti jika Yu mau. Lagian Enochi sama Yu itu gak pacaran juga ya kan? Kata Yu. Himari tanya, kenapa? Padahal dia cinta pertamamu kan? Yang kau temui. Himari ternyata lihat kejadian kemarin. Mau lari dicegat sama Yu. Kok kayak mau diapain ini, Boy? Aduh. Belakangan ini, Himari tuh selalu nyebut Enochi dan suka sikapnya yang terlalu aneh menurut Joe. Himari langsung ngeluarin jurus andalannya, yaitu muka imutnya yang ngebuat Joe bingung mau berbuat apa. Meski Enochi cinta pertamanya, tapi bukan berarti aku cinta Enochi. Lagian, itu juga bingung kalau Himari nanti tiba-tiba jadi canggung. Belum juga selesai ngomong udah ditutup sama Himari dan dikasih minuman dan nyuruh Yu buat dingin kepalanya. Lalu Himari pun pergi. Reaksi Himari tadi bagi Yu tuh sangatlah imut. Apaan tuh? Lanjut ke lab. Yu tuh lagi ngebuat aksesoris bunga dan nyuruh Enochi buat ngejaga Himari agar bisa tenang karena dia selalu ganggu Yu saat buat ya kan. Karena Enochi pekerjaan Yu tuh jadi lebih cepat. Himari bilang, berubah ya. Padahal dulu tiap ku ganggu mau bermesra-mesraan. Yu jawab, jangan bilang begitu saat ada Enochi. Jadi kalau tidak ada Enochi mereka udah bermesra-mesraan kayak minta cium. Sebelumnya Yu Ao tuh bilang apa gitu kan. Hal itu ngebuat Geniuchi itu keluar dan ninggalin mereka berdua. Itu ngerasa bersalah dan ternyata ini adalah rencana dari seorang Himari buat kebales kejadian tadi pagi. Dan Himari itu tertawa dan minta tolong Yu buat bangunin. Dan mau ditolong Himari ini malah tarik tangan Yu. Dan Himari nawatin buat ngelakuin. Lagian saat sudah 30 tahun dia bakal ngelakuin hal itu. Yaitu berciuman. Padahal pakai saja aku sebagai uji coba jika ingin membuat aksesoris dengan tema romantis. Himari menutup mata. Di mata Yu Himari itu cantik, tapi banyak sekali pikiran yang mengganggu Yu tentang persahabatan dan lain-lain. Saat Yu udah mau mencium, malah ada bunyi HP dong. Ini ganggu tuh banget itu kan. HP-nya ganggu banget. Dah, Cik. Ternyata HP Himari itu yang berbunyi dan Himari juga sempat memoto Yu yang mau mencium Himari. Si Maria marah lah tuh si Yu kan akan tetapi Himari tuh langsung mau cabut dan dia bilang di dalam gerbengannya gitu kan, udah dikasih kesempatan gak dilakuin bodoh. Payah pengecut pecinta bunga, kata Himari dengan pelan. Himari tuh langsung ambil tasnya lalu pergi. Yu bingung sebenarnya Himari tuh minta apa. Besoknya Mangki Shimane ketemu Yu yang sedang beli minuman lalu mereka berdua pergi bicara sesuatu. Mangki Shima tanya, lalu bagaimana tentang Enochi? Kau ditembak bukan? Yu jawab, tidak. Lagian mana mungkin terbawa cinta pertamanya saat SD. Ternyata pangeran berkuda itu pengecut sekali, jawab Maki Shima. Tapi kau masih bagus buat Enochi kok. Yu tuh udah bingung. Jangan jelek-jelekin aku ataupun Enochi. Pilih saja salah satunya. Lagian belum lama ini Yu tuh selalu dipermainkan sama sikap Himari yang aneh. Makishima tanya, aneh gimana itu Ci? Ya Yu jawab, kayak lebih dekat aja lah. Walaupun sedari dulu tuh udah nempel terus kayak magnet ya kan. Kayaknya Makishima tahu apa yang terjadi dan akan sedikit mengganggu. Saat di lab bunga udah jadi dan Enochi tuh sama Yuni malah kayak udah jago bermesra-mesraan di depan Himari. Hari ini juga Yu juga mau nentuin cara memfoto. Jadi Yu tuh mencoba memfoto Enochi. Himari bilang sudah waktunya pose seksi buat koleksi Yu kan. Yu tuh bilang semua posenya itu mirip Himari. Apakah ini yang dibilang sama Kak Sako, yaitu taman ilusi yang gak bisa lepas dari seorang Himari. Yu tuh nyuruh Enochi buat berpose kadipul. Entah kenapa dia seperti dapat ide, tapi karena nggak enak YouTube minta maaf. Pada akhirnya Himari tuh nyuruh Yu buat nyiapin HP-nya, buat moto lalu mendekat dan bilang sesuatu kepada Enochi dan ngebuat gambarnya tuh terlihat bagus. Yu tanya, ada apa? Saat Enochi mau bilang,
Ji putus sama Himari yang bilang kalau itu hanya bercanda. Malah si Inochi tuh dia buat rusakin kursinya. Penasaran apa sih yang dikatain sama Himari tadi sampai ngebuat kursi jadi korban? Kasihan banget kursinya. Cek. Saat pulang Himari tuh minta dibuatin aksesoris romantis saat kelak dirinya jatuh cinta nanti. Untuk sesaat Yu mau memfoto Himari tapi tidak mungkin. Kalau dia mau buatkan itu bukan sahabat namanya. Itu hal yang lain. Lagian, coket ini menyimpan kenangan 2 tahun lalu. Dia sudah bersumpah buat ngejaga sahabatnya ini selamanya. Itu adalah hal yang terpenting bagi Yu. Lalu, Yu tuh menjawab Himari. Itu nggak bisa. Lalu Himari pun langsung pergi. Saat di rumah, Himari dia berpikir dia sudah tertolak. Karena itu sahabat lagian, Yu itu enggak bakal lewatin batasannya. Padahal bagi Himari mereka sudah bukan teman biasa. Melihat ekspresi cinta Yu yang itu ingin dilihat Himari dari dekat dan ingin itu tertuju sama Himari. Tapi penghalang yang bernama persahabatan itu membuat Himari terpaksa kabur dari perasaannya. Makanya dia sudah kalah. Himari hanya cukup bersabar agar tidak kehilangan sahabatnya. Besoknya saat malam hari, mereka tuh ngerayain aksesoris baru dengan makan sushi yang mewah. Ya seperti biasa ya kan, Makishima sama Himari ini gelut lagi ya kan. Yu mencoba misahin dengan bilang ini tempat makan, jadi jangan bertengkar dulu lah cuy. Lalu Yu tuh ngeluarin aksesoris yang baru, yaitu bunga tulip penjepit rambut. Himari yang bersemangat langsung nyenggol Yu dan memfoto sudah memikirkan slogannya juga untuk di-up nanti ya kan. Makishima nyuruh Yu buat makain enochi yang Yu tuh ngelakuin gitu kan. Malah kena aja Himari sama Makishima dong. Suasananya tuh makin panas ini woi. Himari pun pergi ngambil minum. Lalu Makishima bilang, bagaimana kalau Enochi jadi modelmu saja? Yu tuh jawab, kalau Enochi gak masalah, dia juga gak masalah. Enochi itu jawab dong, nggak masalah. Cia, udah mulai ini cuy. Himari yang datang bilang tidak boleh dengan alasan itu gak baik buat Enochi. Bisa digosipin kalau jadi model. Makishima jawab, enggak selama itu kok Enochi. Kurasa dia malah membahayakanmu. Yu mencoba menenangkannya, malah disuruh diam sama Makishima dan Himari. Himari hanya mikir Enochi dan tanya ke Yu. Tapi kali ini pendapat Yu tuh berbeda. Dulu Himari yang bilang kalau Yu butuh model baru. Jika Himari enggak tahu tema romantis itu enggak usah dipaksa. Lagian kalau Himari begitu terus itu merepotkan bagi Yu. Ya karena kalau keterusan nanti Yu tuh bisa mulai jatuh cinta sama Himari. Himari tuh mencari yogurt di tasnya dan bilang tenang kau bisa Himari. Yu bilang kau kasih yang terakhir padaku di sekolah. Karena sudah enggak bisa nenangin dirinya, Himari itu menuangin minumannya di kepala Yu. Semua yang ada di sana itu syok. Dan Himari minta putus hubungan dengan melempar sedotannya.